Saudara-saudari, mari mempersiapkan ibadah pagi hari ini. Kita masuk dalam saat teduh. Mari berdiri. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia.
Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari ini di mana saat ini kami boleh beribadah PKLU. Saat ini kami siap untuk beribadah ya Bapa, berserta dengan kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membaca dari Alkitab Mazmur 34 ayat 4 sampai 6 dalam responsoria. Secara bergantian saya akan membacakan yang dari barisan terluar serta akan baca yang ke dalam. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Bapak Ibu, Opa dan Oma yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu dalam doa untuk masuk dalam pewartaan Sabda Tuhan. Kita berdoa. Inilah kami ya Allah, dengan seluruh keadaan kami masing-masing. Saat kami menyembah, saat kami mengagungkan nama kebesaran Tuhan, kami hidup atas cinta yang Engkau anugerahkan. Karenanya biarlah ketika kami akan membaca Alkitab, dengan cinta Tuhan pula kami memahaminya dan kami diberikan kemampuan untuk melakukannya. Dalam Yesus Kristus, sumber cinta kasih, yang bersama dengan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk bersama mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab di dalam kitab Markus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Markus 5 ayat 14 sampai dengan ayat 20 yang memberikan kesaksian. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya.
Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Tapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, oma-oma yang diberkati Tuhan. Ada sedikit tayangan video yang akan kita saksikan. Dan mereka pun berlayar ke Gerasa di seberang danau Galilea. Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, Kau apakan saya? Saya mohon, jangan siksa saya. Siapa namamu? Legion. Tuhan, kami mohon, jangan usir kami ke jurang maut. Biarkan kami masuk ke dalam babi-babi itu. Roh-roh jahat meninggalkan orang itu Kembali! dan masuk ke babi-babi itu. Pergi dari sini! Kau tukang sihir! Tinggalkan kami! Pergi dari tempat ini! Tinggalkan kami! Pergi dari sini! Saya mau mengikuti engkau. Izinkan aku bersamamu. Pulanglah dan ceritakan semua ini. Ya. Dari tayangan video itu ada cerita. Dan biasanya opa dan oma, bapak dan ibu selalu bercerita, kirim gambar status
di grup WhatsApp biasanya, gitu ya. Kita suka membuat kirim gambar di grup PKLU, ya, biasanya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita kirim gambar itu dan untuk apa tujuannya? Saya percaya bahwa ketika kita kirim gambar, kita kirim video ke grup WhatsApp, PKLU atau yang lainnya, tentu kita akan menceritakan tentang pengalaman iman. Kita akan membagikan pengalaman iman dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, ketika kita lihat bacaan Alkitab hari ini, sama apa yang Opa dan Oma sampaikan lewat grup WhatsApp, cerita tentang pengalaman iman, tentang kebaikan Tuhan, itu pun yang disampaikan dalam kitab Injil Markus. Cerita yang sama juga ada di dalam kitab Injil Matius dan Lukas. Jadi ada catatan penting di dalam kisah ini, catatan yang hampir sama, yaitu Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Nah, apa yang kita lihat di dalam cerita tadi, lewat video tadi, di dalam kisah ini, kita mau melihat kembali bahwa legion atau setan itu ternyata kenal dengan Yesus. Hebat ya. Artinya apa? Setan saja kenal Yesus. Pertanyaannya, apakah kita kenal Yesus? Kalau setan dikatakan di dalam bacaan ini meminta dengan sangat supaya, kalau kita lihat di bagian ayat 12, roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yang tadinya berkuasa dalam diri orang yang tidak waras, tetapi dia minta supaya masuk ke babi-babi yang sedang lewat. Nah, Bapak, Ibu, Opa dan Oma yang diberkati Tuhan, yang disampaikan di dalam bacaan ini bahwa ternyata roh jahat itu mengenal Yesus dan meminta berbelas kasih kepada Yesus. Artinya apa? Roh jahat itu aja mengakui tentang kemahakuasaan Yesus. Roh jahat yang ada di dalam tubuh orang yang tidak waras itu mengakui tentang kealahan Yesus. Bahwa Yesus berkuasa atas alam, Yesus juga berkuasa untuk memindahkan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Yesus bukan tukang sihir. Ya. Kalau di dalam terjemahan itu tadi yang kita lihat di video, itu disampaikan bahwa pergi kau tukang sihir. Gitu. Yesus bukan tukang sihir. Tapi Yesus menyatakan mujizatnya untuk menyembuhkan orang yang tidak waras, bukan hanya jasmani, tapi kehidupan imannya. Karena itu kalau kita lihat di ayat selanjutnya di sini, di bagian ayatnya yang ke-17, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19 di sini dikatakan, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Ya. Orang yang telah mengalami pemulihan, kesembuhan jasmani, kesembuhan rohani, ia merespon tindakan Yesus itu dengan cara ingin ikut bersama dengan Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan? Tidak. Silakan kamu pulang ke kampung dan ceritakan, beritakan. Itu ya cerita yang disampaikan di ayat 19 itu. Pulanglah ke rumahmu kepada orang sekampungmu, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau.
Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan cerita yang berisi tentang pemberitaan tentang kebenaran. Lalu pesannya untuk kita apa sekarang ini? Bagi kita hari ini yang boleh beribadah dalam perjumpaan rohani secara virtual, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di rumah masing-masing dengan kekuatan Roh Kudus. Kita sedang menyembah Yesus hari ini, maka ceritakanlah hal yang baik, mujizat yang telah kita alami bersama dengan Yesus. Berita sukacita, yaitu berita tentang kebenaran bahwa Yesus, Ia adalah pribadi yang memahami hati manusia, tetapi Dia adalah pribadi Allah yang melampaui segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Tetap semangat di masa pandemi COVID-19, tetap bersabar bahwa Yesus mengatur semua peristiwa alam yang ada sekarang ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Hari ini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati perjumpaan di rumah masing-masing, bahwa Engkau hadir dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu melalui firman yang boleh diberitakan. Dalam persekutuan, khususnya ibadah kaum lanjut usia Jemaat Maranatha Bandung, kami boleh bersyukur lewat cerita yang membangun semangat kami bahwa Engkau Allah yang mengatur setiap peristiwa alam. Engkau Allah yang mengubah segala sesuatu menjadi baik dan indah. Engkau yang sangat memperhatikan kebutuhan setiap kami. Teristimewa kami masing-masing berada di rumah dan kami tetap harus bersabar dengan kondisi pandemi COVID-19 sampai hari ini. Kami bergaul bersama dengan anggota keluarga dan kami juga harus merawat setiap kehidupan keluarga kami dengan mematuhi aturan yang ada agar kami semua dalam kondisi sehat. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami juga menopang di dalam doa bagi proses distribusi vaksin. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Siapapun yang menerima vaksin, kami pun diingatkan untuk tetap tidak lalai mematuhi aturan
protokol kesehatan, sehingga kami tetap akan terlindungi dengan apa yang Tuhan pesankan lewat aturan pemerintah, bahkan pemerintah di dunia ini, khususnya juga dalam lingkungan masyarakat Kota Bandung, di mana kami membangun masa depan kesetiaan dan ketaatan kepada Kristus. Tuhan berkenan memberkati kami semua sebagai satu persekutuan. Dalam masa usia lanjut, kami sadar kelemahan kami. Kami sadar bahwa kami betapa ringkihnya di hadapan Tuhan. Kondisi kesehatan kami semakin menurun, tetapi kami punya motivasi, punya semangat untuk tetap menjadi saksi Tuhan lewat setiap kata dan perbuatan kami. Terima kasih, kami juga berdoa buat pengurus yang ada. Tuhan sertai dan berkati pengurus PKLU. Tuhan juga berkenan memberkati untuk tim multimedia. Bahkan Engkau memberkati satu persatu setiap kami yang memberi diri untuk melakukan pelayanan, pemandu pujian, organis, semua kami yang terlibat dalam ibadah ini. Inilah kami dengan seluruh persembahan hidup kami, bahwa kami telah mengalami pemulihan. Kami benar-benar telah dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, sehingga perilaku kami biarlah citra Yesus ada dalam kehidupan kami, yang penuh dengan ketaatan, kesetiaan, roh kelemah lembutan ada dalam perjalanan hidup kami masing-masing pribadi. Kami menyerahkan semua sukacita kami hari ini, persembahan syukur kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari segala yang jahat. Saudara-saudara, saudari, opa, oma, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkan firman-Nya, Mazmur 54 ayat 8 menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukurlah sebab namamu baik ya Tuhan.
Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucapkan syukur untuk persembahan yang kami sudah berikan. Kiranya apa yang sudah kami berikan berkehendak di hadapan Allah, Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa dan Oma, Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang peduli. Ia menyembuhkan setiap mereka yang dalam kondisi sakit, baik sakit jasmani maupun sakit rohani. Dan kita tetap percaya bahwa Yesus mengubah segala sesuatu menjadi indah. Berharaplah hanya kepada Kristus di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kita alami. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya.